Keragaman hasil budaya di Indonesia. Kalian pasti sudah tahu ya nak, kalau keragaman budaya bangsa kita juga diakui oleh dunia. Keragaman budaya tercermin dalam hasil kebudayaan yang dapat kita temukan di sekitar kita. Yuk kita kenali berbagai hasil budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat merupakan salah satu ciri khas suatu suku. Setiap suku memiliki perbedaan rumah adat, misalnya dalam bentuk atap, dinding, lantai. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan keadaan alam di daerah tersebut. Lalu yang kedua, pakaian adat. Ini merupakan salah satu wujud kebudayaan daerah. Dari bentuk, warna, aksesoris pakaian adat antar daerah itu berbeda-beda. Kemudian bahasa daerah. Nah, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun, kita juga menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi. Seperti kita yang tinggal di Jakarta, biasanya kita menggunakan bahasa Betawi. Nah, bahasa daerah ini merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat di daerah tertentu untuk berkomunikasi. Biasanya bahasa daerah ini memiliki logat yang khas. Nah, selanjutnya keragaman hasil budaya di Indonesia yang keempat yaitu upacara adat. Nah, upacara adat ini merupakan wujud kebudayaan yang menarik karena memadukan pakaian, bahasa, tarian, dan lagu daerah. Pada umumnya, upacara adat ini dilakukan pada saat ada pernikahan, kelahiran, kematian, panen raya, dan hari besar keagamaan. Tata cara pelaksanaan maupun makna upacara adat di setiap daerah itu berbeda-beda. Lalu ada tarian daerah. Nah, ini biasanya menceritakan keseharian masyarakat setempat. Tarian daerah ini juga bisa ditampilkan pada saat upacara hari kelahiran, penyambutan tamu, pernikahan, dan hari besar keagamaan. Nah, gerakannya juga beragam serta memiliki makna yang beragam. Lalu ada lagu daerah. Kita bisa menyanyikan lagu daerah pada pesta rakyat atau saat bermain. Nah, liriknya biasanya menggunakan bahasa daerah setempat. Nah, isinya mengandung pesan moral yang harus diajarkan kepada generasi muda. Selanjutnya, alat musik daerah. Alat musik daerah biasanya digunakan sebagai pengiring tarian maupun lagu daerah. Tadi sudah dijelaskan pada saat di bagian IPA ya, di situ ada alat musik tradisional, ada yang dengan cara dipukul, dipetik, digesek, kemudian ditiup, ditepuk, serta ditekan. Nah, kebanyakan alat musik daerah dibuat dari bahan yang ada di lingkungan sekitar, jadi bahan yang ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir, keragaman hasil budaya di Indonesia yaitu makanan khas. Tentu saja, makanan khas dari satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Makanan khas diolah dari hasil bumi setempat dengan cara khusus. Para wisatawan biasanya membeli makanan khas sebagai oleh-oleh. Bahkan ada makanan khas yang diekspor ke luar negeri seperti gudeg. Nah, itu tadi kita sudah mengenal berbagai hasil kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar SBDP. Untuk SBDP, pertama kita akan belajar tentang mengenal macam gerak dalam seni tari. Gerak itu dibedakan menjadi dua, gerak maknawi, yaitu gerak yang memiliki arti, misalnya gerakan mencangkul, menanam, berdandan, mungkin juga gerakan tarian burung. Nah, kemudian yang kedua yaitu gerak murni, yaitu gerak asli. Gerak murni berguna untuk melengkapi gerakan tari. Contohnya, gerakan kaki sambil berjinjit, kemudian tangan dibuka, lalu ada gerakan ukel. Nah, itu tadi semua yang disebut sebagai gerak dalam seni tari. Untuk formasi tari, yang pertama formasi sejajar. Kamu bisa melihat
gambarnya ya. Kemudian ada juga formasi diagonal atau menyilang. Lalu ada formasi zigzag, formasi huruf V, kemudian formasi melingkar. Sekarang kita akan belajar mengenal tari Bungong Jempa. Tari Bungong Jempa ini berasal dari Aceh. Dalam bahasa Aceh, tari Bungong Jempa atau Bungong Jempa ini berarti bunga cempaka. Tari Bungong Jempa menggambarkan kebersamaan dan persatuan. Tari Bungong Jempa dibagi menjadi dua gerakan, yaitu gerakan dengan posisi berdiri dan dengan posisi duduk. Ini adalah salah satu contoh gerakan dari tari Bungong Jempa. Disimak dan tonton baik-baik ya nak. Ya, itu tadi gerakan tari Bungong Jempa. Bagaimana? Kamu bisa kan mempraktekannya di rumah? Nah, itu tadi ulasan materi tema 1 kelas 4 tentang indahnya kebersamaan. Semoga bermanfaat ya, Nak. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.